Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memuji dan mensyukuri atas semua rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama dalam kajian Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kegiatan kita ini dicatat sebagai amal soleh kita dan dapat menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang terang benderang, jalan yang diridhoinya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mentadaburi Quran surat Al-Jumu'ah ayat 1-4 berdasarkan tafsir Ibnu Katsir. Baiklah, kita awali dengan ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Al-malikil quddusil azizil hakim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa bertasbih kepadanya semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, yakni semua makhluk yang ada pada keduanya, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Semakna dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Artinya, dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Surat Al-Isra ayat 44. Kemudian Allah berfirman, lanjutan di dalam ayat 1, Al-Malikil Quddus, artinya Raja Maha Suci. Dia adalah yang memiliki langit dan bumi dan yang mengatur keduanya dengan hukumnya. Dan Dia Maha Suci dari semua kekurangan, lagi menyandang semua sifat yang sempurna. Al-Azizul Hakim, yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Artinya, Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka. Yang dimaksud dengan kaum yang buta huruf adalah bangsa Arab di masa itu, seperti pengertian yang terdapat di dalam ayat lain melalui firman Allah yang menyebutkan
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Artinya, dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab dan kepada orang-orang yang ummi, apakah kamu mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Surat Ali Imran ayat 20. Penyebutan kaum yang ummi secara khusus bukan berarti menafikan selain mereka, tetapi anugerah ini terasa oleh mereka lebih menyentuh dan lebih banyak berkahnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik. Artinya, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan yang besar bagimu dan bagi kaummu. Surat Az-Zukhruf ayat 44. Artinya, Al-Quran pun merupakan peringatan bagi selain mereka yang dapat dijadikan sebagai pelajaran bagi mereka. Demikian pula yang disebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ayat ini dan lain-lainnya yang semakna tidaklah bertentangan dengan apa yang disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 158. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Artinya, katakanlah hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua. Kemudian dilanjutkan, li'unzirakum bihi wa man balagh. Artinya, supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran atau kepadanya. Surat Al-An'am ayat 19. Dan firman Allah juga menceritakan tentang Al-Quran itu, yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru mau'iduh. Artinya, dan barang siapa di antara mereka orang-orang Quraisy dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al-Quran, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Surat Hud
ayat 17. Masih banyak ayat lain yang menunjukkan keumuman misi risalah Rasulullah SAW yang mencakup semua makhluk dengan berbagai macam warna kulit dan bangsanya. Kami telah membahas tafsir hal ini dalam tafsir surat Al-An'am berikut ayat-ayat dan hadis-hadis sahih yang menguatkannya. Ayat ini merupakan ijabah dari Allah terhadap kekasihnya, yaitu Ibrahim, ketika dia berdoa untuk penduduk Mekah, bahwa semoga Allah mengutus di kalangan mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Maka Allah mengutusnya kepada mereka di masa kesenjangan tiada Rasul dan padamnya cahaya hidayah, sehingga masa tersebut sangat membutuhkan adanya seorang Rasul. Allah saat itu murka terhadap semua penduduk bumi, baik yang Arab maupun yang non-Arab, kecuali sisa-sisa dari kaum ahli kitab yang jumlah mereka sedikit sekali. Mereka dari kalangan orang-orang yang tetap berpegang teguh kepada apa yang dibawa oleh Isa putra Maryam alaihi salam. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, yaitu surat Al-Jumu'ah ayat 2. Artinya, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Demikian itu karena orang-orang Arab di masa lalu berpegangan kepada agama Nabi Ibrahim, kekasih Allah. Lalu kelama-kelamaan mereka mengubahnya, menggantinya, membalikkannya, dan menentangnya, yaitu dengan mengganti ajaran tauhid dengan kemusyrikan, keyakinan dengan keraguan, dan mereka mengada-adakan banyak perbuatan bid'ah yang tidak diizinkan oleh Allah. Demikian pula halnya ahlul kitab. Mereka telah mengganti kitab-kitab suci mereka dan mengubah serta menyelewengkannya dengan takwil-takwil yang mereka buat-buat. Maka sesudah itu Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan membawa syariat yang besar, sempurna, lagi mencakup semua makhluk. Di dalamnya terkandung hidayah dan penjelasan bagi apa yang diperlukan oleh mereka menyangkut urusan kehidupan dunia mereka dan kehidupan di hari kemudian, dan seruan bagi mereka kepada hal-hal yang mendekatkan diri mereka kepada surga dan ridho Allah, serta mengandung larangan terhadap hal-hal yang mendekatkan mereka kepada neraka dan kemurkaan Allah. Syariat yang dibawanya merupakan hakim yang memutuskan semua perkara yang subhat, keraguan, dan kebimbangan dalam masalah yang pokok dan masalah yang cabang. Dan di dalamnya terkandung kebaikan-kebaikan yang dihimpunkan oleh Allah dari apa yang pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu, dan Allah telah menganugerahkan di dalamnya apa yang belum pernah Dia berikan kepada seorang pun dari umat-umat terdahulu,
dan Dia tidak akan memberikannya kepada seorang pun dari kalangan orang-orang yang kemudian. Maka semoga sholawat dan salamnya terlimpahkan kepadanya untuk selama-lamanya sampai hari pembalasan nanti. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, baiklah kita lanjutkan dengan ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Artinya, dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Imam Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Bilal dari Saur, dari Abdul Ghais, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mengatakan, ketika kami sedang duduk di hadapan Nabi SAW, maka diturunkanlah kepadanya surat Al-Jumu'ah. Dan ketika bacaan beliau sampai pada firman Allah yang ayat ketiga ini, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang dimaksud dengan mereka? Rasulullah tidak segera menjawab mereka, sehingga mereka mengulangi pertanyaannya sebanyak 3 kali. Sedangkan saat itu di kalangan kami terdapat Salman Al-Farisi. Lalu Rasulullah meletakkan tangannya ke pundak Salman Al-Farisi, kemudian bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Lau kanal imanu inda Thuraya lana lahu rijal au rajul min haula. Seandainya iman itu berada jauh di bintang Suraya, tentulah akan diraih oleh banyak orang lelaki atau seorang lelaki dari kalangan mereka, yakni kaumnya Salman. Imam Muslim, Imam Turmudzi, Imam Nasyai, Imam Ibnu Abu Hatim, dan Imam Ibnu Jarir telah meriwayatkannya melalui berbagai jalur dari Saur ibnu Yazid Ad-Daili, dari Salim Abul Ghais, dari Abu Hurairah dengan sanad yang sama. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa surat ini adalah Madaniyah dan menunjukkan keumuman misi risalah Rasulullah SAW ke seluruh umat manusia. Karena Dia menafsirkan firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa akharina minhum, dan juga kepada kaum yang lainnya dari mereka, yakni di negeri Persia. Karena itulah maka Nabi SAW mengirimkan surat-suratnya kepada penduduk negeri Persia, Romawi, dan umat-umat lainnya dalam rangka menyeru mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti apa yang disampaikan olehnya. Mujahid dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya ini, bahwa mereka adalah orang-orang ajam atau non-Arab dan semua orang yang membenarkan Nabi dari kalangan selain bangsa Arab, yang tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnul Ala Az-Zubaidi, telah menceritakan kepada kami Al-Walid ibnu Muslim, telah menceritakan kepada kami Abu Musa Isa ibnu Musa dari Abu Hazim, dari Sahal ibnu Sa'ad As-Sa'idi,
yang telah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya di dalam sulbi kaum lelaki dan kaum wanita dari kalangan umatku terdapat orang-orang yang kelak akan masuk surga tanpa hisab. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman-Nya yang ayat ketiga dari surat Al-Jumu'ah tersebut, yaitu sisa-sisa dari kalangan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kemudian hari. Kemudian dilanjutkan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa huwal azizul hakim. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, yakni Tuhan yang mempunyai keperkasaan dan kebijaksanaan dalam syariat dan ketentuannya. Kemudian dilanjutkan ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Artinya, demikianlah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Makna yang dimaksud adalah pemberian yang dianugerahkan Allah kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan kenabian yang besar, dan apa yang diberikan oleh Allah secara khusus kepada umatnya, yaitu diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Demikianlah tadabbur kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.